Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumbawa Pak, Edi Tamrin. Masalah budidaya, Pak mohon dilanjutkan. Budidaya cabai Jawa. Tata cara, cara nanamnya, cara perawatannya. Baik. Kemudian Pak, alpukat Pak yang kemarin belum dijawab. Oh baik Pak, ya. Yang separuh matang yang itu ya. Saya. Baik. Kemudian Pak, cara membuat bibit bawang merah Pak. Baik. Supaya kita tidak beli. Rencana juga mau nanam bawang merah. Biji atau dari umbi Pak? Dari umbi Pak. Baik. Ya. Gitu aja Pak. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu, kalau untuk membuat gini ya, ini strategi. Dalam bertani, kita juga harus mandiri benih. Memang kita tidak perlu dipaksa harus bagaimana untuk mandiri, tetapi kita harus belajar. Terus yang kedua, carilah tanaman-tanaman Bapak Ibu yang bibitnya tidak boleh beli lagi. Contoh, kalau kita tanam bawang merah, semua butuh bawang merah, betul ya? Bawang merah itu sebenarnya adalah salah satu juga keajaiban dunia Bapak Ibu. Di dalam pelipat gandaan. Kenapa saya katakan begini? Coba ya, ketika kita tanam satu umbi, minimal dia akan menjadi 8 sampai 12 umbi. Nah, terus yang kedua, kalau kita sengaja untuk benih, berarti kita cari bibit yang betul-betul bagus. Terus usahakan Pak, sampai panen, sampai dia berbunga dulu. Sampai dia berbunga sehingga apa? Dia betul-betul tua. Kalau panen biasa kan 60 sampai 65 hari. Kalau untuk benih berarti diusahakan usia 80 hari. Nah, Bapak Ibu begini. Tanam bawang merah. Asalkan medianya Bapak Ibu seperti yang kita ajarkan. Media tanamnya ya, 1-1-1 ya. Itu insya Allah tidak akan kena penyakit. Terus yang kedua, kalau memang sengaja itu dipakai untuk benih, kalau musim-musim kan paling bagusnya bulan kemarau ya, bawang merah itu. Tapi ada hama yang sebenarnya bukan hama, yakni orang nyebutnya embun upas. Pernah tahu embun upas? Bapak Ibu tahu enggak embun upas itu sebenarnya apa? Begini konsepnya. Ini daun bawang nih. Tumbuh kan? Terus yang berikutnya, ketika dia sudah ditanam begini, kalau musim kemarau, kalau malam dingin atau panas Bapak Ibu? Sangat dingin. Kita nyebutnya bediding gitu ya. Karena sangat dingin, maka yang terjadi di sini dipenuhi oleh kabut. Betul ya? Kabut ini kalau terlalu dingin, dia itu akan membuat stomata daun jadi rusak. Semut stomatanya langsung rusak, langsung lumpuh. Jadi setelah terjadi gini, tahu-tahu langsung busuk, betul ya? Busuknya kenapa? Karena stomata itu sudah tidak berfungsi lagi untuk mengolah makanan. Penyebabnya karena ekstrim dingin. Nah, karena itu, kenapa saya mengajak ke pertanian modern Bapak Ibu? Obatnya cuma sepele. Berarti suhunya harus dipanaskan. Betul atau tidak? Supaya dia dipanaskan, berarti di antara jam 12 malam hingga jam 3 pagi, ini harus terjadi penyiraman. Disiram itu tujuannya bukan disiram air ya, bisa dispray, bisa di macam-macam begitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu menjadi petani bawang merah, saya petani bawang merah Bapak Ibu ketika saya sambil kuliah. Supaya bawang merah saya itu selamat, jam 3 pagi saya harus lakukan penyemprotan. Air biasa saja. Nah, sekarang kan kita sudah masuk ke fase pertanian modern. Besok-besok kalau punya modal Bapak Ibu,
tolong tanamkan, kalau ini drip irigasi kan di bawah. Kalau untuk daun berarti kita butuh sprinkle. Nah, tujuan sprinkle ini adalah supaya air sama embun dingin mana? Dingin embun. Supaya ini tidak sampai beku. Jadi ketika Bapak Ibu pernah nyimpen sayur di frozen, hasilnya apa? Busuk. Busuknya karena dia terlalu dingin. Nah, pada waktu berdiding, pada waktu musim kemarau, itu antara jam 12 hingga jam 3 pagi itu terdingin kan jam 3 pagi itu. Jangan sampai daun rusak. Sebenarnya semua tanaman, termasuk cabai, termasuk tomat, daun-daun yang lembut, itu rusaknya karena ini. Jadi obatnya apa berarti Bapak Ibu? Disiram. Cuman kalau nyiram tiap hari biayanya mahal. Betul atau tidak di sini? Nah, sehingga yang harus kita lakukan, usahakan bisa pakai pasang sprinkle. Pak, tidak harus semua, bertahap. Tujuan supaya udaranya bisa stabil. Yang paling selamat tanaman kalau kena ini berarti harus apa? Greenhouse. Supaya apa? Embun tidak sampai ke tanaman. Tanaman tetap hangat, maka pasti selamat. Tanaman sayur-sayur mahal Bapak Ibu, jenis kale, terus lettuce, terus siomak. Masalah terbesar di musim ini. Ketika musim dingin mereka busuk semua karena terlalu dingin. Jadi bibit itu usia 80 Pak, untuk mengatasi supaya dia tidak sakit dan pasti berhasil, gunakan sprinkle. Itu yang pertama. Tidak usah pakai obat apa-apa, pakai air itu aja. Terus yang untuk apokat. Apokat Bapak Ibu bukan hanya apokat, durian juga sama. Pernah enggak punya durian separuh matang separuh tidak? Penyebabnya ini karena cuaca panas yang ekstrim. Sehingga apa? Masaknya buah tidak seragam. Terus yang kedua, kekurangan nutrisi. Nah, pada kasus-kasus pohon besar, baik apokat atau durian, ketika pohon itu sudah berbuah, usahakan disemprot dengan ZPT buah. Minimal dalam satu siklus mulai bunga sampai panen 3 bulan ini, minimal 2 kali disemprot. Supaya nutrisinya cukup. Kalau apokat, ketika dia tidak disemprot, kadang-kadang ada kayak bunder-bunder, kayak tumor begini. Itu tidak enak rasanya. Itu karena cuaca yang ekstrim. Cara ngatasinya disemprot dengan ZPT. Yang kedua, lakukan penyiraman secara berkala. Jadi ketika tanaman itu kalau musim hujan aman. Tapi kalau musim kemarau buahnya pasti banyak masalah di sini. Tapi kalau hujan dia pasti aman. Terus yang kedua, beri kalsium. Kalsium terbanyak di apa? Cangkang telur atau cangkang kepiting. Nah, karena itu Bapak Ibu ketika membuat nutrisi itu sangat bagus untuk buah ini. Selain membuat lebih manis, dia juga lebih aman. Begitu. Apalagi yang kurang ini tadi ya, untuk cabai Jawa. Perawatan cabai Jawa Bapak Ibu, cabai Jawa itu karena dia di bawah naungan. Penyakit terbanyak itu biasanya cuman kutu. Tahu ya, kutu kebul ya, yang warna hitam itu atau warna putih. Itu semprot dengan sabun cuci, tambah dengan getahnya pepaya. Dia akan bersih. Terus yang kedua, cabai Jawa itu adalah salah satu tanaman yang tidak dimakan ulat. Jadi hamanya cuman jamur sama kutu aja. Tapi kutu pun tidak makan daunnya, cuma untuk bersarang saja. Nah, supaya kenapa kutu harus kita basmi? Supaya dia tidak merusak tanaman yang lain. Terus yang kedua, untuk jamur. Karena dia berada di bawah naungan, biasanya kalau terlalu lembab dia muncul jamur. Cara terbaiknya bagaimana? Dilakukan penjarangan, pruning atasnya. Supaya cahaya matahari bisa masuk.
Kalau mau buahnya stabil, cabai Jawa juga sama Bapak Ibu, semprot ZPT secara rutin tiap minggu sekali. Kenapa kok harus dilakukan tiap minggu? Karena buahnya sepanjang tahun. Kalau tanaman-tanaman yang buahnya sepanjang tahun, nutrisi harus diberikan terus. Terus yang kedua, pupuk di bawah juga dilakukan secara rutin. Tidak terlalu banyak, 100 gram cukup. Nah, kalau tinggi tanaman usahakan jangan sampai lebih dari 2 meter ya. Soalnya biar panennya enak. Lebih baik diputar turun. Diturunkan seperti itu. Kalau seandainya tidak bisa putar turun, begini triknya. Ini antara pohon sama pohon kasih bambu. Untuk rambatannya. Nah, tolong karena dia di bambu, dia juga butuh akar udaranya biar hidup, semprot dengan ZPT tadi. Gitu. Apalagi Pak, sudah jelas? Ayo mari yang ini pojok, oke Bapak. Terus turun ke belakang. Saya selesaikan 6 orang dulu ya di sini ya. Mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur dari Wonogiri. Baik Pak. Pertama yang saya tanyakan itu tentang kohe jangkrik. Gimana? Kohe jangkrik. Kohe jangkrik. Untuk SOP-nya, pembuatannya itu, terus pengaplikasiannya, terus lagi yang kedua itu tentang saya menyiapkan, yang saya siapkan sekarang ini kan saya hanya punya lahan yang kecil cuma 1.500, tapi saya sudah ada budidaya ini yang saya awali kan karena saya pertama tertarik itu kan 10 itu 10 ekor ayam satu dapat jadi miliarder itu. Yang kedua saya siapkan juga mendok, saya punya mendok 10 juga sama. Baik. Gitu. Yang ketiga saya juga sudah ini sedang saya gali, memang lubang kolam yang satu jadi itu sudah jadi rencana saya untuk azola yang 200 meter, rencana saya untuk pemijahan ikan, rencana saya itu, dan 500 meter itu saya akan pakai untuk bedengan, penghasilan harian. Bedengan. Baik. Mungkin untuk hortikultura sama cabai. Baik. Itu Pak. Jadi saya bagaimana agar sukses dan untung besar di situ. Baik. Terima kasih. Karena dengan saya konsep saya dari Pak Bayi itu dengan modal yang minim kan gitu. Baik. Bisa menjadi besar gitu. Siap. Dan yang kedua saya juga yang ketiga saya juga punya yang saya jelas siapkan saat ini, memang saya itu kotoran jangkrik itu sudah punya 5 sampai 6 ton. Baik. Kotoran sapi itu juga sama 5 ton juga. Kotoran kambing, terus air kelapa kurang lebih ya 200 liter. Dan mesin chopper. Saya memang rencana saya tujuan kedepannya memang saya punya pabrik. Baik. Pabrik pakan ternak dan pupuk. Baik. Serta herbal, pabrik herbal Pak. Itu tujuan saya memang seperti itu karena saya pengen merubah hidup menjadi sehat. Gitu Pak. Terima kasih. Sebentar Pak. Jangkriknya Bapak pelihara atau Bapak beli atau dari kumpulkan aja? Dikumpulkan dari peternak. Bapak tidak pelihara juga? Enggak pelihara. Baik, pakanannya apa Pak jangkriknya? Jangkriknya itu daun-daunan itu sama apa belum ini Pak? Krokot itu Pak. Krokot. Sama yang dari telur dulu, pakai itu telur dulu. Ya, terai telur itu. Sudah, apalagi? Sudah itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik Pak. Bapak Ibu ingat ya, jangan terobsesi cuman gara-gara ayam bisa jadi miliarder. Entok pun bisa, semua bisa.
Saya ulangi. Tinggal Bapak Ibu seneng apa? Nah, kalau semua seneng boleh jadi kebun binatang. Artinya begini, saya tunjukkan. Kemarin Bapak Ibu, kan saya ngajari umroh pakai cabai. Betul ya. Sekarang saya ajari umroh naik entok. Orang seringkali berpikir, oh cuman entok. Betul atau tidak? Entok itu begini loh, Bapak Ibu boleh ternak entok, boleh ternak bebek, asal lokasinya mendukung. Tanahnya banyak air atau tidak, Pak? Bukan, artinya cukup itu tanahnya itu cenderung lembab atau cenderung kering? Kering. Kalau kering entok bisa, tapi kurang maksimal. Saya bilangnya begini, kalau ayam makannya apa? Jagung. Kalau entok makannya apa? Sembarang, Pak. Omnivora entok ini. Seandainya entok Bapak Ibu cuman makan sayur-sayuran, bisa atau tidak? Bisa. Tapi dia juga butuh protein. Oke, kalau ayam kan sering dibahas. Sekarang saya pelajari jangan naik gaji lah, naik gaji antrinya 30 tahun. Umroh saja. Punya entok berapa, Pak? Punya entok 10. Oke. Tahu entok sama ayam bedanya apa, Bapak Ibu? Paruhnya beda, kakinya beda. Nah, entok ini Bapak Ibu, telurnya dia, saya pakai konsep alaminya dia. Telurnya entok berapa banyak? 10 hingga 15. Mengeramnya berapa lama? Terus habis gitu sama sekitar 14 hari sampai 20 hari lah. Dia akan telur kembali. Berarti siklusnya dia berapa lama Bapak Ibu? Anggap aja 15 tambah 28 tambah 20. Ketemu berapa siklusnya? Ya, 63 betul ya. Artinya begini. Kalau Bapak Ibu punya entok, kemudian menelur secara alami, mengeram secara alami, ditetaskan secara alami dan tidak usah dipelihara. Jadi langsung dipisah. Oke ya. Dipisah, dibok. Siklusnya berapa lama? Anggap aja boleh saya katakan 70 hari gitu ya. Berarti setahun berapa kali dia bisa bertelur? 360 hari dibagi 70. Berapa kali? Betul ya? Kalau 5 kali seandainya telurnya itu netesnya 8, boleh tidak kira-kira? Boleh. Berarti kalau saya punya 10 induk, setahun dia telur berapa? Anaknya 8 kali berapa? Berarti sama dengan dalam waktu 1 tahun. Nah, banyak orang selalu berpikir begini, pelihara entok itu rugi, betul kan? Kalau tidak tahu caranya. Nah, sekarang saya akan buat pelihara entok itu berhasil. Entok ini Bapak Ibu, selain dia makan sayur, dia makan karbohidrat. Karbohidrat terbagus Bapak Ibu kalau menurut saya adalah singkong. Dan yang kedua, protein terbagus saya ambilkan dari azolla. Jeleknya cuma 1. Entok itu untuk bisa dipotong itu butuh pakan 12 kilo. Tapi ada kelebihannya. Panennya umur 2 bulan. Sudah bisa dipanen. Sudah berat sekitar 1,5 kilo. Dengan harga rata-rata sekitar 40 hingga 60 ribu. Ini entok. Hari ini Bapak Ibu, entok itu menjadi primadona.
Kenapa? Lebih tahan penyakit, nomor 1. Nomor 2, pertumbuhannya cepat. Nomor 3, dagingnya lebih gurih. Jadi banyak rumah makan Lamongan itu yang bilang bebek itu bukan bebek, tapi mentok. Nah, sekarang saya akan ajari. Seandainya waktu 28 hari ini saya ambil, berarti harus diapakan? Ditetaskan. Dan usianya akhirnya 15 ditambah anggap aja jadi 30. Waktunya berapa? 45. Jadi setahun bisa panen berapa kali? Bisa hampir 6 kali. Betul ya? Nah, kalau 6 kali dengan 5 kali, ini Bapak Ibu silahkan perbandingkan. Pilih mana? Begitu. Paham maksud saya? Selisih berapa cuman? Banyak orang selalu berpikir, Pak, saya pakai mesin tetas. Belum tentu terlalu efektif. Ternyata entok itu kalau pakai mesin tetas dengan tidak pakai mesin tetas selisih cuman 1 kali. Paham? Berarti mesin tetas perlu atau tidak? Belum tentu perlu. Paham maksud saya ya? Jadi tidak harus pakai mesin tetas. Jadi Bapak Ibu harus tahu konsep ini supaya tidak salah melangkah. Sekarang saya lanjutkan. Berarti potensi 1 ekor ayam, 1 ekor entok, setahun itu berapa kali Bapak Ibu? Berapa jumlahnya? 40 setahun. Berarti kalau punya induk 10 berarti setahun berapa? 400. Nah sekarang ayo kita hitung. Sama-sama. Bagaimana caranya saya bisa umroh Pak dengan naik entok? Ayo kita hitung. Bulan pertama saya punya 10 ekor entok. Betul ya? Bulan kedua dia baru telur dan baru mengeram. Berarti ayam entok kita tetap berapa? 10. Bulan ketiga entok kita sudah berapa? 10 ditambah berapa anakannya? 400. Betul 400 ya? Karena 10 kali 4. Salah ya? Salah. Telurnya tadi berapa Bapak Ibu? 8. Kali 10 jadi 80. Oke. Terus bulan keempat sama 10 plus 80. 0 tetap 80. Terus bulan kelima baru 10 plus 80 plus 80. Karena kan 2 bulan sekali ya siklusnya ya. Oke. Bulan ke-6 berapa Bapak Ibu? Yang ini dijual separuh. Yang jantan tolong dijual biar tidak nambah biaya pakan. Sisakan calon induk 40 plus berapa? 80. Terus yang bulan ke-7 10 plus 40 plus 40 plus 80. Bulan ke-8 Bapak Ibu ketemu berapa? Tetap 10. Belum. Ini belum Pak. Ini masih umur 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru akan bertelur bulan ke-6. Berarti di bulan ke-7 kan? 10 plus 40 plus 40 plus 80. Oh, plus 40 dulu. Plus 40 masih 40. Karena kan belum 2 bulan sekali kan? Belum. Ini kan 80. Ini kan 80 ke 1. Terus ini kosong. Ini 80 lagi. Karena kan 2 bulan sekali dia. Berbeda dengan ayam. Ini berarti berapa? 50 plus 40 plus 40 plus 80. Nah, bulan ke-10 Bapak Ibu berapa di sini? 80 90 ya. 90 plus 40 plus 40 plus 50 kali 8. Nah, sudah stop di sini dulu.
10 bulan. Kita sudah punya induk berapa? 90. Kalau saya jangkepi 11 bulan berarti induk kita berapa? 100. Oke. Kalau kepengen umroh butuh uang berapa Bapak Ibu? 50 juta. Kalau kita sudah punya induk 100, boleh ya, setahun induk 100 ya. Kali berapa tadi? Betul, ketemu berapa? 800. 800 kali harga 40 ketemu berapa Bapak Ibu? 32 juta. Bapak Ibu tinggal terus kan, ini bulan ke-1 anggap aja ya, tahun depannya. Sama bulan kedua kan kosong. Betul ya? Bulan ketiga kan jalan lagi, betul ya? Punya 800 lagi. Tapi sebenarnya induk kita sudah 100 atau sudah lebih? Sudah lebih. Nah, kalau kepengen umroh tiap tahun, Bapak Ibu, sebenarnya sudah bisa umroh enggak ini tadi? Sudah. Kenapa kok sudah, ini saya tunjukkan. Anggap aja di sini ya. 400 ditambah ini Bapak Ibu ya. Berapa? 480. Nah, tahun kedua saja, bulan kedua kita sudah bisa umroh. Padahal kalau ditanya modalnya berapa? 10. Mau dijual semua atau enggak kira-kira Pak? Sebentar. Maksud saya begini. Bapak tadi kan mulai cuma 10 nih. Setelah setahun, kita kan jadi 100. 100 sudah bisa menghasilkan kalau paket gratis 32 juta per bulan. Betul ya? Lah sekarang pertanyaannya, mau umrohnya ditinggal atau dibawa ini entoknya? Ditinggal kan? Kalau dibawa itu artinya dilempit, dibawa umroh kan gitu kan? Nah, tetapi kalau ini kita simpen, berarti anggap aja setiap 4 bulan sekali sudah bisa umroh belum satu Bapak ini? Sudah bisa. Setiap 2 bulan sekali dapat 30 juta. Berarti setiap 2 bulan sekali kan 60 juta. Betul ya Pak ya? Nah, sudah bisa umroh terus enggak? Nah, Bapak Ibu begini loh. Orang itu kadang-kadang tolong kasih cantolan di dalam mimpinya. Kita harus punya goal kecil namanya. Ini goal kecil, enggak usah jadi miliarder dulu. Ini goal kecil dulu. Ini membuat tingkat keberhasilan. Goalnya saya apa? Umroh. Umroh modal berapa? 10 entok. Apa kata orang Bapak Ibu? Enggak mungkin. Gila gitu Pak ya. Tetapi satu, ketika Bapak mewujudkan ini, semangatnya beda tidak? Orang itu kadang-kadang Bapak Ibu begini loh, kepengen beli mobil, sudah goal aja mobil, cari caranya. Begitu bisa tercapai, nanti kalau ini jadinya passive income. Tapi kita perlu pemicu, semangat pemicu untuk kita mencapai target. Jadi kalau boleh saya katakan, berarti lebih cepat mana sih ayam sama endok? Cepat endok. Berubah enggak nanti? Lah bukan, 12 kilo begini loh Bapak Ibu. Bedanya ada. Ayam itu cuma 4 kilo. Tapi waktunya berapa bulan? 4 bulan. Entok 12 kilo, waktunya berapa? 2 bulan. Terus yang kedua, entok itu dengan kondisi serat tinggi. Entok itu sama dengan sapi kok Bapak Ibu. Semua dimakan kok. Kalau Bapak Ibu seandainya tidak bisa beli jagung, aman-aman aja pelihara entok. Kasih sayur aja loh hidup. Kasih limbah-limbah itu loh hidup. Ya pohon pisang pun mau.
Eceng gondok mau. Sekarang saya tunjukkan apa bedanya entok dengan ayam. Bapak Ibu tanam jagung butuh berapa lama? Bapak Ibu tanam eceng gondok butuh berapa lama panen? Tiap 2 minggu atau tiap bulan panen. Lahannya butuh luas tidak? Enggak. Bapak Ibu punya entok, kasih asola saja, bahagia. Paham masih saya di sini? Terus yang kedua, supaya produksi telurnya bagus terus, Bapak Ibu cuma cari namanya keong. Keongnya ditaruh di mana? Di kolam eceng gondok. Jadi sudah jadi siklus tidak? Jadi siklus. Nah, setelah sudah punya pendapatan, ini kan sudah punya pendapatan pasti, betul kan? Boleh melangkah ke teori gara-gara. Nah kalau sudah punya entok kan berarti punya kotoran. Betul atau tidak? Terpaksa kasih. Setelah cacing terpaksa pelihara. Ya sudah. Dipaksa enggak pelihara ikannya? Enggak. Terpaksa kan? Punya entok pun enggak usah punya ikan bisa enggak? Enggak punya artinya punya entok enggak punya ikan bisa atau tidak? Bisa. Tinggal motivasi kita di mana? Berarti kalau dengan cara ini boleh enggak kita anggap aja setahun setengah kita umroh tiap 4 bulan gitu? Bisa. 4 bulan sekali gitu. Atau satu keluarga selesai. Nah, nanti kalau pas umrohnya Bapak Ibu kalau mulai dari 10 entok bisa umroh sampai di sana pasti nangis. Ingat entoknya. Bukan gitu, akan nangis bahagia. Dan minta maaf, teori ini mudah atau susah sih? Sudah. Ternak entok itu kan ternak paling gampang kan? Makanya kalau ini tidak jalan itu terlalu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mau pelihara ikan, entoknya wajib diberi karbohidrat ini untuk entok atau untuk ikan? Untuk ikan. Nah, terpaksa harus siap-siap tanam talas, tanam singkong, begitu. Bisa dipahami, Pak? Mudah atau susah? Insya Allah mudah. Lahannya tidak perlu luas, Bapak Ibu. Cukup. Dengan lahan Bapak tadi cukup. Dengan lahan berapa tadi? 1.500 meter. Kita plot. Tapi saya minta maaf. Entok itu kan tidak bisa panen harian. Panen pertama aja butuh waktu berapa bulan tadi? Dan baru jual di sini nih toh. Baru jadi siklus kan. 6 bulan makan apa? Nah sekarang karena itu ketika punya tanah 1.500, Bapak tadi sudah split 500 untuk horti ya, sayur dan horti. 500 inilah jadikan penghasilan harian. Kalau orang betul-betul niat Bapak Ibu, saya tunjukkan ya, ini yang mudah-mudah, yang niat. 500 dibagi 30 ketemu berapa? 15. Boleh ya, 15 meter. Kalau kita betul-betul niat, dari tidak punya penghasilan sampai punya UMR, itu hanya ditempuh dalam waktu 30 hari. Asalkan punya pupuk. Pulang dari sini sudah nekat, nyangkul. Setiap hari 15 meter. Setelah cangkul, semprot pembenah tanah, tutup pakai mulsa atau pakai jerami, biarkan. Nyangkul hari pertama, hari kedua, hari ketiga, baru ditanami. Sudah dibedeng, oke. Setelah ditanami, besok nanam berikutnya sambil nyangkul berikutnya. Terus bertahap. Butuh waktu berapa hari berarti? 30 hari. Ketika 30 hari, yang ini panen atau tidak? Panen. Sudah punya penghasilan. Terus setelah dipanen, besok
panen sebelahnya, betul? Ini sambil diolah sedikit, tanami lagi. Terus tiap hari. Kalau dulu 30 hari pertama kan nyangkul tiap hari. Betul kan? Setelah selesai finish nyangkul tiap hari, sekarang tinggal panen dan tanam. Lebih mudah mana? Terus perjanjian satu, Bapak Ibu. Tolong, tanahnya nyangkulnya susah atau tidak? Kalau nyangkul itu susah, jangan diinjak. Kenapa sih orang-orang itu kalau tanam, panen gitu mesti nginjak-nginjak bedengan? Karena tidak ikut nyangkul. Tidak merasakan susahnya nyangkul. Tapi kalau tahu rasanya nyangkul, percayalah. Mau nginjek bedengan itu mikir, Bapak Ibu. Ini dulu nyangkulnya susah. Paham maksud saya ya? Nah, dengan cara ini yang saya kepingin mengubah Indonesia. Jadi dari pengangguran menjadi pengusaha hanya butuh waktu 30. Saya toleransi deh. Saya tambah 30 untuk masa uji coba. Betul ya? Berarti sebenarnya butuh waktu berapa? 60 hari. Ini harus dilakukan. Karena apa? Saya berharap uang permainannya Bapak Ibu itu, uang mainnya Bapak Ibu itu dari sini. Modalnya berapa banyak kalau begitu? Banyak atau sedikit? Sedikit, anggap aja beli benih lah 200.000 lah. Sudah selesai. Bapak Ibu tahu enggak? Kalau panen tiap hari, tanam tiap hari, ini petani atau perusahaan pertanian? Bapak Ibu sudah punya namanya pabrik. Pabrik sayur. Pabrik itu apa sih? Memproduksi sesuatu secara kontinu. Jangan berpikir pabrik itu buat alat. Pabrik itu buat barang. Kita ini buat barang enggak? Barang kita namanya apa? Sayur. Yang membuat kita berbeda dengan petani biasa itu tanam sekali untuk semuanya. Habis jadi ditanam pengangguran lagi. Betul atau tidak? Tapi petani modern kerjanya tiap hari enggak? Boleh enggak pakai dasi kalau kerja? Boleh, kerjanya tiap hari kok. Perusahaan saya kursi satu yang mewah duduk di situ di atas sambil disiapi kopi sambil begini ya. Kan ini perusahaan saya, bosnya kan saya. Nah, saya minta maaf Bapak Ibu, ketika semua petani bisa mecah telur, bisa menghasilkan penghasilan, maka ke depan dia akan semakin canggih, semakin inovatif. Dan inilah goal saya, mengubah yang konsumtif menjadi produktif. Jadi kalau ditanya orang, buat pabrik berarti gampang atau susah kalau begini? Gampang. Sebenarnya enggak lah. Niat nyangkul tiap hari 15 meter. Kalau mau lebih dipacu, dikasih anjing herder di belakang Bapak Ibu. Bilang gini ke tetangganya, kok nyangkulnya cuma 15 meter sehari gitu. Bilang, saya sedang bangun pabrik. Bukan. Itu sama dengan Bapak Ibu beli anjing herder itu. Yang menggonggong tiap hari. Bukan gitu. Tetangga lewat itu sambil noleh, buat pabrik. Bentar Bapak Ibu, bentar. Bapak Ibu, enggak perlu dilawan. Enggak perlu dibantah. Bapak Ibu tersenyum saja. Ya, saya lagi bangun pabrik, belum jadi. Lagi bangun pondasi. Tapi saya minta maaf, sekarang saya mau tanya,
Kalau begini sistemnya yang tidak berhenti berputar terus menerus, boleh tidak saya katakan ini sebagai pabrik pertanian? Boleh. Besok-besok ketika sudah jalan, orang yang menghina Bapak Ibu dudukkan. Yang dimaksud pabrik itu adalah satu sistem yang dibangun untuk memproduksi barang secara terus menerus. Itulah pabrik. Betul atau tidak? Nah, dan itulah kita sebut pertanian modern. Jadi modern itu perlu alat atau perlu apa Bapak Ibu? Nggak perlu apa-apa. Ternyata yang diperlukan untuk jadi modern itu namanya sistem. Bapak Ibu ngerti enggak arti yang lain daripada organik? Organik itu adalah teratur dan seimbang. Ini teratur dan seimbang enggak? Teratur dan seimbang. Efisien enggak? Efisien. Kenapa sih orang petani itu ngeluh boyoknya sakit? Karena nyangkulnya sehari. Saya bedakan Bapak Ibu. Ini petani cerdas sama tidak cerdas. Tanahnya sama, 500 meter. Dicangkul sehari bisa selesai enggak? Ya sulit kan? Paling sehari itu maksimal 100 meter. Terus kalau pagi sampai sore nyangkul, boyok tidak? Ngeluh tidak? Sudah kecapean. Terus yang kedua, setelah ditanam, karena tanamnya sedikit atau banyak? Jualnya bisa enggak? Tidak bisa. Coba bayangkan, Bapak Ibu punya produksi sayur. Hari ini jual 1 minggu lagi istirahat. Jual berikutnya 1 bulan lagi. Pembelinya kemana? Lari enggak? Lari. Tidak kontinu. Tetapi kalau Bapak Ibu setiap hari panen, baik buruk hujan tidak hujan, panas tidak panas, setiap hari panen. Kalau ada orang butuh sayur, cari ke Bapak Ibu tidak? Pasti. Dan yang ketika Bapak Ibu sediakan ini semua, Bapak Ibu punya permanen market. Pasarnya tetap. Karena Bapak Ibu sudah punya brand. 1 bulan pertama belum dikenal loh. 2 bulan pertama belum dikenal loh. Tapi setelah di atas 6 bulan, Bapak Ibu sudah terkenal satu desa. Oh kalau mau beli sayur di sana loh. Sudah selesai. Seandainya barangnya kurang enggak kira-kira kalau pembeli banyak? Kan cuman beda. Waktu panen besok ya. Bapak Ibu kan seandainya nih setiap hari 15 meter. Berarti panen anggap aja 30 kilo. Berarti maksimal mampu melayani 50 orang. Seandainya. Terus sekarang, kalau pembeli kita lebih dari 50 orang, berarti apa yang harus kita tulis? Daftar tunggu. Enak mana? Jual maksa atau ditunggu orang? Enak ditunggu orang. Bu, maaf ya, Ibu kebagian jatah 2 hari lagi. Sebentar. Kata-kata ini Bapak Ibu bisa menentukan 2 hari lagi. Itu sudah profesional atau enggak? Profesional. Nah, Bapak ini jual sayur yang harusnya cuma sayur murahan, tapi karena sistem jadi profesional. Bisa tentukan 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi. Karena apa? Sudah ada pre-order. Tapi konsisten, bisa dilakukan dengan benar. Dan inilah perusahaan profesional. Saya akan membawa Bapak Ibu ke level ini. Supaya apa? Nanti kalau saya ekspor Bapak Ibu, terus Bapak Ibu bilang begini, wah sayur saya belum tanam. Repot enggak saya kira-kira? Repot. Padahal kita mau ekspor itu pakai kontrak enggak Bapak Ibu? Pakai. Yang saya harapkan Bapak Ibu, terus kerjanya amburadul. Enggak bisa diajak lari. Betul atau tidak? Kita butuh konsistensi. Bukan hanya konsistensi tanam, tapi konsistensi kualitas. Kita harus stabil semuanya. Saya minta tolong, kalau buat peraturan, buat gate yang paling susah.
Supaya apa? Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu pakai standarnya standar Eropa. Kalau ditanya orang, rumput satu pun tidak boleh. Kalau boleh, kalau ke sawah tidak boleh pakai kaki. Harus pakai sepatu bola. Loh, serius. Ke kebun organik itu harus pakai sepatu bola. Supaya dia itu sambil jalan sambil nyangkul. Tidak nekan total. Paham maksud saya ya? Supaya tanahnya tidak keras. Terus yang kedua, rumput bersih, semua bersih. Seandainya sewaktu-waktu ada sidak dari konsumen, perlu persiapan enggak? Orang Indonesia itu kan begini toh Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa mau sidak, baru bersih-bersih kan? Ini enggak boleh. Ini sudah harian kita. Jam berapapun, kapanpun dikunjungi orang, ready. Kalau seandainya Bapak Ibu, ada buyer, ada pembeli, lokal aja lah dari supermarket atau dari hotel, ketika tanya, mana sih petaninya daerah sini? Lihat tempatnya Bapak Ibu, enggak jadi beli, langsung kepengen beli enggak? Karena lihat profesionalismenya. Dan inilah harus dibangun dari pertanian. Merubah enggak budaya kita Bapak Ibu? Merubah. Itulah mengubah peradaban bangsa. Paham maksud saya di sini? Padahal caranya gampang atau susah? Gampang, setiap hari 15 meter aja kok ngeluh sih. Bisa diterima di sini? Tujuan saya kedua Bapak Ibu, pengangguran itu selesai di sini. Kalau orang kerjanya sudah sistematis, terpola, kira-kira hidupnya dia jadi terpola atau tidak? Terpola. Dan itulah yang mengubah peradaban bangsa. Jadi kalau pertanian kelihatannya sepele ya, ternyata dampaknya luar biasa ya. Saya minta tolong ini dilakukan, ya Pak ya. Jadi tolong langkah awal Bapak Ibu ciptakan penghasilan. Setelah punya penghasilan harian, ini kan sudah uang lebihnya Bapak Ibu kan. Mau selama ini sudah punya penghasilan kan. Saya minta tolong, sisanya jangan dihabiskan. Tapi dibuat teori gara-gara. Mulai muter aja. Sibuk aja. Kira-kira dengan 1.500 saja keluar dari tanah itu atau tidak Bapak Ibu? Karena itu tolong ya kalau buat kursi direktur besok yang enak. Iya, supaya tidak pernah turun jadi direktur. Nah, terus yang kedua, inovatif. Kalau Bapak Ibu di sawah terus tiap hari 1.000 meter dipelentelengi, jalan sambil mikir, penuh itu tanaman, betul atau tidak kira-kira? Wah ini dikasih ini dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Ide kreativitasnya muncul. Saya aja sampai hari ini pekerjaan saya tetap melamun Bapak Ibu. Kalau ditanya orang, pekerjaan saya apa sih? Ini saya tunjukkan ya. Anak saya dulu, kakaknya yang kecil ini. Ketika dulu dia TK, pekerjaan saya kan cuma duduk Bapak Ibu. Duduk di depan laptop atau di depan komputer sambil ngerancang. Anak saya ditanya sama gurunya, papamu kerja apa? Papaku itu enggak kerja, pelongo di rumah. Bayangkan Bapak Ibu. Saya dipanggil gurunya, Pak, katanya namanya Rio. Katanya Rio itu Bapak itu kerjaannya pelongo. Tukang nyuruh-nyuruh orang. Ternyata itu negatif di depan anak Bapak Ibu. Paham maksud saya ya? Jadi anak saya nangkep itu negatif dengan pekerjaan saya. Iya. Jadi kalau ditanya coba bayangkan pelunga-pelunga itu tidak enak loh Bapak Ibu. Tidak punya pekerjaan. Nah karena itu saya berharap satu. Bapak Ibu jadilah petani. Lebih senang. Minimal anaknya bilang pekerjaannya orang tuamu apa? Petani. Wah bangga. Kalau anak saya yang kecil ini ngomongnya gitu, papamu kerja apa? Petani. Oh, senang saya. Kan minimal punya pekerjaan. Daripada pelongo. Nah, karena itu budaya kita ngelatih ini Bapak Ibu, ngajar.
ini akan menurunkan ke anak-anak kita. Setuju atau tidak? Karena pekerjaannya Bapak Ibu bekerja, anak itu mikirnya satu, kalau kerja itu pasti keluar rumah. Betul atau tidak? Kalau kerja itu jam 7 sampai jam 4 sore. Terus yang kedua, tujuannya sekolah supaya bisa bekerja. Karena contohnya begitu. Tapi kalau kita ngajari dengan bertani, kita punya kursi direktur di situ. Anak-anak kita lihat lagi apa? Kerja. Kerjaanmu apa? Direktur pertanian. Dan ini adalah kebanggaan. Anak-anak nanti harapan kita, dia punya cita-cita yang sama, jadi direktur perusahaan. Setuju atau tidak? Pak, apalagi yang kurang satu tadi? Sudah selesai semua enggak tadi, Pak? Jangkrik ya? Oke, baik. Bapak Ibu, begini. Peternakan itu pasti keluar namanya kotoran hewan. Kotoran hewan ini bisa jadi pupuk, tergantung apa yang ini kunci. Besok-besok, kalau Bapak Ibu sudah pintar sekali, tidak usah buat urea, tidak usah buat horti. Tinggal ternaknya Bapak Ibu apa, dikasih makan apa. Paham maksud saya? Ingat baik-baik, ternak itu fungsinya apa Bapak Ibu? Chopper dan pabrik pupuk. Nah, sekarang kalau kita sudah punya mesin pupuk, tinggal dijadikan pupuk apa, tergantung apa makanannya. Paham di sini? Nah, sekarang kita balik. Jangkrik. Tolong jangan peternak jangkrik kalau boleh ya. Nanti tidak enak namanya. Pak itu jangkrik. Kalau orang Surabaya itu tidak enak Bapak Ibu. Saya dua ternak yang saya hindari. Yang pertama ternak jangkrik, yang kedua ternak belut. Oh, belut orang itu. Bahaya. Jadi saya, kalau dua ternak ini saya itu tidak senang Bapak Ibu. Tidak senang dipanggilnya itu loh, tidak enak saya. Rasanya tidak enak di telinga. Kalau orang Jawa Timur, kata jangkrik itu kasar sekali Bapak Ibu. Betul ya? Iya. Kalau belut itu identik dengan tukang tipu. Kalau jangkrik itu identik dengan menjengkelkan. Karena itu saya kalau ternak ini saya hindari kalau bagi saya loh ya. Biar tidak dipanggil dua itu. Nah oke. Kalau jangkrik itu makanannya kalau dari kecil kasih susu biasanya. Baru netas makannya susu. Setelah susu dia dikasih konsentrat. Terus yang kedua diberi biasanya widuri daunnya. Atau krokot. Nah. Widuri, tahu widuri enggak Bapak Ibu? Yang warnanya daunnya putih itu ya. Untuk apa itu? Ayo kita lihat sama-sama. Tanaman widuri hidupnya di tanah kering atau di tanah basah? Tanah kering, tanah tandus. Tapi subur atau tidak? Berarti tanaman itu punya kemampuan apa? Dia bisa mengambil air dari udara. Nah, kalau daunnya dimakan oleh jangkrik, berarti kotorannya ngandung widuri enggak? Mengandung. Berarti kalau kita gunakan untuk pupuk, bagus atau tidak? Berarti tanaman kita akan tahan kering. Terus yang kedua, karena makanannya itu banyak mengandung krokot dan lain sebagainya, yang hampir semuanya adalah tanaman-tanaman tanah tandus. Bapak tahu krokot enggak sih? Krokot itu yang lain kering kerontang. Krokot itu subur sendiri. Hebat atau tidak dia? Hebat. Dia bisa ngambil air dari udara. Terus yang kedua, berarti pertumbuhannya cepat atau tidak? Kalau pertumbuhannya cepat berarti kalau kita sebut ZPT apa Bapak Ibu? Pertumbuhan. Berarti dia jangkrik ini punya pembenah tanah. Terus punya pertumbuhan.
pertumbuhan. Karena pertumbuhannya cepat, berarti dia banyak N tinggi. Berarti kalau definisinya begini, berarti kotoran jangkrik bagus atau tidak? Bagus. Tapi tolong, jangan terlalu banyak. Karena banyak yang mengandung begini ini Bapak Ibu, pasti membakar tanaman. Aplikasinya paling gampang begini, kasih dosis dulu 1 campur 10 liter air Pak. Terus setelah itu disiramkan sedikit-sedikit ke tanaman. Nah, jadi Bapak Ibu, analisa terbesar. Kalau Bapak Ibu membuat pupuk dan lain sebagainya, ini. Jadi besok-besok enggak usah tanya saya lagi. Kotoran apa? Kalau Bapak Ibu jelaskan ke orang, jelaskan seperti ini. Paham maksud saya? Jadi kita boleh ngawur, tapi tidak boleh ngawur gitu loh. Terus yang berikutnya lagi, jangkrik itu banyak mengandung kalsium. Kenapa banyak mengandung kalsium? Karena hidupnya dia dari tanaman-tanaman yang tandus dan berkapur. Tali putri itu di tanah kapur, tanah subur tidak ada, namanya widuri. Nah, tapi tanah yang tandus, batu, pasir, pasti banyak tanaman ini. Nah, berikutnya lagi, kalau sudah punya ini jadikan pupuk Pak, kasih campur air ya 1:10. Tapi tolong, saya belum pernah penelitian untuk dosis, jadi Bapak tentukan sendiri ya. Karena saya menghindari ternak jangkrik Pak. Ya fair, saya harus ngomong jujur. Terus apalagi yang kurang tadi? Sudah ya? Juga cukup baik, oke. Sebentar Pak, yang belakang dulu gantian ini. Oke, ayo mari. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, enggak apa-apa, tenang masih lama. Oh, setengah jam ternyata. Ayo mari Pak. Bapak Ibu tenang, saya akan selesaikan. Sampurasun. Rampes, wah keren ini ya. Orang Jawa Barat asli ini. Yang pertama saya hendak mengklarifikasi dulu supaya lebih jelas. Tadi kan Pak Bayu sampaikan bahwa 10 sampai 15 tahun ke depan itu pangan pasti murah gitu ya. Saya belum dapat ini gimana caranya supaya murah, dan juga tujuannya nanti pada akhirnya adalah persoalan populasi. Betul. Gitu ya. 2040 baru pangan mahal, apa karena pangan itu murah disubsidi atau diberikan harga murah tetapi di dalamnya ada ragam racun dan pestisida, atau seperti apa? Saya butuh klarifikasi, itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya kan kalau kita dengar di Thailand itu kan duriannya itu bisa musim per 3 bulan gitu ya. Sementara kan kalau di negeri kita ini kan ya musimnya ya tahunan gitu ya. Betul. Apakah ini memang berhubungan dengan sistem tanam atau memang karena pemberian nutrisi yang efektif gitu ya? Nah, saya kan ada sewa lahan untuk mangga, dan saya mencoba untuk, artinya memang sadar betul bahwa tanaman ini perlu diberi makan karena dia adalah kehidupan, dan saya memberi makannya itu 10 hari sekali, jadi bukan sekali sebulan seperti tadi disampaikan, dengan harapan memang supaya dia memberikan artinya sumber pangannya cukup sehingga dia memberi hasil yang baik. Baik. Tetapi memang saya berikannya secara organik dibandingkan dengan orang yang bertaninya dengan yang kimia. Itu orang bisa menghasilkan 2 kali setahun. Jadi ada masa antara gitu kan, masa panen utamanya kan biasanya di akhir tahun, bulan 10, bulan 11, tapi dengan yang menggunakan kimia mereka paksa itu memang mereka bisa menghasilkan di panen antara itu berbuah, dan memang biasanya petani mengambil manfaat itu untuk mendapatkan harga yang lebih mahal. Betul. Karena memang tidak ada buah yang lain. Sementara saya sendiri setelah saya lakukan dengan rutin demikian, hasilnya memang masih belum maksimal. Betul. Bahkan hanya 1 kali saja 1 tahun, dan hasilnya karena dia tidak maksimal, di sisi lain memang harga jualnya pun orang kan belum, karena memang belum terlalu ketemu market. Artinya banyak juga terbuang. Akhirnya saya olah lagi. Cuman memang saya olah, saya hancurin.
saya kembalikan lagi ke tanah. Tapi nanti bagaimana caranya supaya juga itu maksimal untuk ke horti gitu kan. Nah, saya ingin penjelasan dari Pak Bayu. Lahan itu sebenarnya cukup luas, tapi memang tanamannya tidak terlalu banyak. Jadi ada 5.000 meter, hanya 42 pohon. Bagus lah, bahagia. Ya, jadi memang antaranya itu ya mungkin ada sekitar 10 meteran jadinya. Sudah buah atau belum mangganya? Iya sudah buah, memang ini mangganya. Sudah ketemu mangganya yang enak atau belum? Memang hasilnya jadi kelihatan lebih bagus memang. Bukan. Rasanya enak atau rasanya lebih enak dengan organik. Semua itu. sama atau tidak? Kecenderungannya sama. Okay. Lebih padat, lebih enak, lebih berisi gitu. Bukan itunya. Jenis mangganya sudah enak, cocok rasanya. Cocok rasanya. Oke, baik. Bagaimana untuk memaksimalkan lahan ini karena memang akhirnya ada tetangga yang rumputnya kan banyak di antara itu kan. Ya tetangga yang menggunakan kambing akhirnya mengambil kambingnya. Tetapi kalau memang mengandalkan hasil pertanian yang 1 kali setahun kan itu tahunan jadinya. Tidak cukup memang. Ditambah dengan biaya upah kerja itu akhirnya memang plus aja jadinya. Nggak terlalu maksimal. Nah bagaimana memaksimalkan lahan yang ada? Apakah memang kita menggunakan tumpang sari misalnya? Pohonnya sudah tinggi berapa Pak? Ada tinggi sekitar 10 meter, 12 meter. Weiss. Jadi memang tinggi banget karena sudah sekitar 50 tahun Pak. Ya. 50 tahun. Iya. Nah kan untuk pruning kan tadi seperti kata Pak Bayu itu kan sebenarnya kan sebaiknya kan dedaunannya aja yang diambil. Tapi juga memang saya pikir-pikir ketika saya lakukan itu tidak terkejar karena sudah sampai tinggi, susah sekali. Kan kalau mangga itu kan dia prinsip untuk berbuahnya kan adalah hanya di ujung saja sebenarnya. Betul. Sehingga nutrisi itu tidak dibutuhkan oleh daun terlalu banyak. Nah tetapi bagaimana cara untuk melakukan pruning ini supaya dia lebih efektif. Demikian Bapak. Dan nanti untuk memaksimalkan manajemen lahan. Siap. Terima kasih Pak Bayu. Baik. Bapak Ibu begini. Ayo. Untuk menjadi sukses. Apakah mangga bisa? Bisa. Ingat ya, ketika saya buat konsep apa yang ada dan jangan mengada-ada, itu betulan Bapak Ibu. Contoh, bapaknya punya lahan 5.000 meter. Baru ketanami 42 pohon. Ini sejenis atau tidak Pak? Dua jenis. Yang bisa dijual yang mana? Dua-duanya. Umurnya yang ngeri 50, rimbunnya berarti lebar atau dikit Bapak Ibu? Terus mupuknya gimana caranya? Di mana dikocornya? Daun terakhir atau di batang pohonnya? Oke, saya tunjukkan Bapak Ibu. Kenapa saya kalau tanam mangga, ini sistemnya kita rubah dulu. Kita rubah ke modern. Kalau usia lebih dari 50 tahun Bapak Ibu, akarnya kira-kira kemana? Nah ini repot ini, kemana-mana ini. Minimal dia sampai di ini dan kira-kira di atas atau di bawah. Terus yang kedua, mupuknya gimana? Apa kita harus menggali ke dalam? Nah, karena itu saya minta maaf, ini tidak rasional. Tapi tolong jangan dipotong. Sekarang Bapak, saya minta maaf, mau jadi petani mangga modern? Siap. Mangga itu Bapak Ibu, tolong buatkan lubang tanam deh. Tanahnya bagus atau keras? Keras. Kalau tanahnya keras, buat lebar 1 kali 1 dalam -1. Terus yang kedua, kalau belum punya ternak, sudah ada ternak atau belum? Tolong, rumput-rumput dibersihkan, masukkan di sini. Dengan konsep rumput, tanah, rumput, tanah, rumput, tanah. Kasih pohon, kasih kayu bendera ya di sini ya, biar tidak lupa. Dulu di mana gitu loh. Nah, terus yang kedua dilakukan 42 pohon ini kalau sudah fix buahnya, tolong dicangkok.
Cangkoknya berapa banyak? Ini begini. Kenapa sih Bapak Ibu kita harus belajar mencangkok? Biaya terbesar tanaman buah adalah bibit. Terus yang berikutnya lagi, kalau beli bibit asalan, belum tentu dapat yang asli. Belinya mangga harum manis, keluarnya mangga mana lagi? Kalau ditanya, "Loh Pak kan harum manis, ya mana lagi?" Kan gitu sudah. Tengkar terus. Nah, karena itu bibitnya harus mandiri. Karena sudah punya 42 pohon, sudah lebih dari cukup. Kenapa saya katakan lebih dari 2 cukup? Tanamnya Pak 2 kali 3 meter. Padat atau tidak? Padat. Kalau padat berarti bisa besar atau tidak ini pohon? Tidak bisa besar. Enak mana? Panennya pakai tangga atau panennya pakai tangan? Enak pakai tangan. Terus yang kedua, seleksinya enak enggak pakai tangan begini? Pruningnya gampang atau tidak? Perawatannya gampang atau tidak? Memang produksinya sedikit karena pohonnya kecil. Supaya jumlahnya banyak berarti tanamnya harus banyak. Kebutuhan kita 5.000 dibagi 6. Ketemu berapa Bapak Ibu? Anggaplah 800. Oke ya. Oke. Berarti tanaman kita 800. Sudah jauh enggak 40 ke 800? Sudah jauh. Nah, terus yang kedua dicangkok, jangan nyangkok 800. Cangkoklah 2000. Sampai apa tanaman ini habis cabangnya. Setelah tanaman ini habis cabangnya, dipotong separuh Pak. Biarkan dia buah dulu sambil nunggu ini panen. Terus setelah dibibit Bapak Ibu taruh di polybag yang agak besar. Minimal polybag yang 30 sampai 40. Bukan planter bag, polybag aja. Tujuannya apa? Supaya pohon ini berbunga di polybag. Setelah pohon itu bisa berbunga baru pindah tanam ke sini. Berarti ketika dia dipindah tanam berapa lama untuk dia bisa berbuah? Maksimal setahun. Ingat baik-baik, dalam bisnis Bapak Ibu, yang paling penting kita hitung kapan BEP. Balik modal, betul kan? Kita cangkok 2.000. Modal sama polybag dan lain-lain, anggap aja modal 10 juta deh sama tenaga kerja. Ini kan sudah modal. Murah mana? 10 juta dapat 800 dan 10 juta dapat 2.000. Kalau 800 kalau beli paling murah mangga itu berapa harganya? Kalau yang sudah berbunga. Anggap aja 50.000 kan? 30.000 lah. Kalau ini kali 30.000 ketemu berapa Bapak Ibu? 24 juta. Kalau nyangkok paling habis cuma 10 juta. Sama polybag. Di mana balik modalnya? Dari 2.000 yang kita tanam berapa? 800. Anggap aja 1.000 dengan cadangan. Betul ya? Berarti kita punya cadangan berapa? 1.000. 1.000 ini kita jual dalam polybag. Paham maksud saya? Seandainya sudah berbunga dijual dengan harga 30.000, Bapak Ibu sudah untung atau belum? Sudah untung. Terus yang kedua, ketika ini tadi sudah pohon baru ditanam, kan belum berbuah kan? Berbuah kan baru tahun depan kan? Nah ketika dia berbuah tahun depan, ini cangkok lagi. Cangkok lagi. Setelah tanaman kita sudah berbuah, sampaikan salamnya, sudah selesai tugasmu. Ambil sensor, selesai sudah. Tapi tolong dicabut akarnya. Begini loh Bapak Ibu, kalau kita tanam tanaman buah, kenapa kita harus intens sekali? Dan ini harus kita kurung dalam waktu tertentu. Supaya satu,
Ketika kita pupuk, dia tidak lari kemana-mana. Pupuknya efektif, efisien, tepat sasaran. Kalau sudah umur 50 tahun dipupuk, bingung mupuknya. Terus butuh pupuk berapa banyak. Terus yang kedua, karena jelas tanamannya adalah mangga. Berarti pupuk yang kita butuhkan apa? Horti. Dari ternak apa? Kambing. Kita akan hitung. Kambing, setiap tanaman butuh 1 kilo per bulan. 1 pohon 1 kilo. Berarti kalau kita punya 800, berarti pupuk kita butuh berapa banyak? 800 kilo. 800 kilo dibagi 30 ketemu berapa? 30 kilo. Betul atau tidak? 30 kilo dibagi 4 ketemu berapa? 8 lah. Jadi kalau punya tanah setengah hektar dan ada pohonnya 800 pohon, tolong pelihara kambing 8 ekor. Kalau ditanya orang, kok peliharanya kok cuma nanggung 8 ekor, bilang ke mereka, pupuknya cuma butuh 8 ekor, ini sudah lebih dari cukup. Serakah atau bukan? Teratur dan seimbang. Terus yang kedua, makanannya 8 ekor ini apa? Rumput-rumput yang di sekitar pohon. Syukur-syukur bisa tanam jagung manis. Jagung manisnya ditanam kalau jarak 3 dan ke sini 2, di 3 ini kita tanami jagung manis 1 baris. 1 barisnya kalau kan zigzag gini toh. Nah seperti ini. Tujuan utamanya 1, bisa penghasilan bagi operasional kos selama 1 tahun. Yang kedua, kambingnya bahagia. Yang ketiga, ini kepupuk semuanya. Sekarang saya buatkan analisa. Seandainya tahun pertama cuma buah 1 kilo. 2 pohon, 1 pohon cuma keluar 2 biji. Betul ya? Berarti panen perdana tahun itu berapa? 800. Saya minta maaf, kalau panennya cuma 2 biji, bisa enggak kita pilih yang terbaik? Bisa enggak kita pilih masak pohon? Harganya kira-kira mahal atau murah? Paling murah Bapak Ibu anggaplah 30.000 atau 20.000 dah. Sudah berapa modal kembali? Sudah 16, sudah balik modal awal. Terus yang kedua, kalau tanaman kayak gini berarti teratur atau tidak tanamannya? Kita mau buahkan setahun 3 kali bisa. Bukan buah 3 berestafet, setahun 3 kali. 3 kali panen. Caranya bagaimana? Ya setiap ini pupuknya harus stabil. Kan sudah bisa buat pabrik pupuk semua nih, semprot KCL secara rutin. Supaya buahnya rutin. Terus yang kedua, proning. Proning itu bukan dipangkas dahan saja, Bapak Ibu. Proning terbagus itu daun diperiode gini, seret gini loh. Yang dihabiskan cabangnya atau daunnya? Daunnya. Ingat baik-baik, kalau kita motong cabang, pertumbuhan cabang itu butuh energi berlebih. Yang dibuang itu daunnya, tapi jangan semua loh ya. Daun-daun sebagian tetap disisakan. Ketika daun habis dirontokkan, pasti keluar bunga. Tapi tolong, boleh diperkosa seperti ini. Ini kan diperkosa. Asalkan diberi makanan yang cukup. Bisa dipahami ya. Besok ketika pohonnya tambah besar, kambingnya tambah banyak atau tidak? Jadi pupuknya tambah banyak atau tidak? Berapa sih dosis pupuk itu? Kalau dari rimbunnya daun, ini 1 meter diameternya, berarti butuh pupuknya 1 kilo. Kalau rimbunnya ini sampai 2 meter, berarti pupuknya berapa kilo? 2 kilo. Jadi tolong, kalau tanamannya sudah umur 4 tahun, ya jangan dipupuk 1 kilo terus. Dia bilang, saya ini sudah besar, makanannya ini 3 piring. Paham maksud saya di sini?
Terus yang berikutnya Bapak Ibu, panen pertama 1 kilo. Tahun kedua ini sudah jadi 6 kilo. Kalau panen ke umur yang keempat sudah bisa hampir 10 kilo. Tapi tolong 7 tahun finish. 7 tahun harus dicabut ini pohon. Loh Pak, kan sayang bisa produksi 20 kilo ini, betul atau tidak? Kenapa tetap harus dicabut? Ingat baik-baik. Kalau semakin besar pohonnya, buahnya Bapak Ibu bisa stabil enggak? Stabil itu ada yang besar, ada kecil kan? Bapak Ibu tidak akan masuk grade ekspor. Akan terbanyak yang diseleksi. Kalau kita kepengen buahnya stabil, nutrisinya harus terkontrol. 7 tahun harus dicabut. Sebelum dicabut, saya minta tolong dicangkok dulu. 1-1 atau 2-2 per pohon. Bilang ke dia, tahun depan pensiun ya. Jadi dicangkok dulu. MPP dia. Nah begitu tanamannya dicangkok, taruh di polybag lagi, tunggu 1 tahun. Begitu dia sudah mulai berbunga, baru ini dicabut, pindah ke situ. Jadi kalah kita waktu cuman 1 tahun. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika pohon ini sudah lebih dari 3 meter, tidak bisa kerja kita. Coba bayangkan, meroning daun tinggi 3 meter. Sengsara, biayanya terlalu mahal. Kita memang kalah Bapak Ibu teknologi dengan di luar negeri. Terus terang ya di luar negeri di Timur Tengah itu tinggi pohon cuma 1,5 meter, buahnya 50 kilo. Ya memang diperkosa. Boleh apa? Nanti dulu greenhouse nanti dulu. Diperkosa. Tapi itu kita boleh lakukan itu di usia 5 tahun 6 tahun atau mau pensiun. Sebelum dia mati kasih hormon, buah akan full. Setelah itu bilang ke dia tugasmu selesai. Bukan wassalam, jangan Pak. Setelah ini dicabut, pindahkan ke karung. Pohonnya pindah ke planter bag. Kalau sudah ada pohon sebesar paha, tinggi 1 meter, terus habis gitu keluar buah, kira-kira harganya berapa? Ya 200 lah anggap aja, betul ya? Orang-orang kan seneng, oh sudah pohon besar kan gitu kan? Padahal itu afkiran kita. Nah terus dijual, balik modal lagi. Nah inilah konsep yang benar. Terus mau lebih canggih? Boleh. Mau lebih canggih begini, ingat, yang tukang nyangkul tanah itu siapa sebenarnya? Cacing. Peliharalah cacing di bawah-bawah pohon. Makanannya cacingnya apa? Kotoran kambing ditambah dengan daun mangganya. Nah sudah. Jadi bahagia tanamannya, bahagia cacingnya. Supaya tidak ada rumput. Kan tidak mungkin nyebar kambing di situ kan? Kenapa kok tidak boleh nyebar kambing di situ Bapak Ibu? Pohonnya yang dimakan, betul atau tidak? Binatang apa yang tukang bersih-bersih rumput, makanannya cacing dan tidak merusak pohon? Bebek. Sebari bebek di situ. Lumayan tiap hari panen telur. Pengen tambah lagi penghasilannya. Ditutup atasnya. Dikasih insect net. Terus dikasih apa kalau dikasih insect net? Kasih madu. Kenapa kok butuh insect net ini Bapak Ibu? Supaya tidak ada lalat buah. Enak mana? Bungkus satu-satu atau dibungkus saja sekaligus 1/2 hektar? Kalau bungkus satu-satu capek atau tidak? Capek. Ingat loh ya, untuk grade ekspor tetap butuh namanya bungkus. Kalau tidak gitu kena lubang sedikit, wassalam Bapak Ibu. Betul atau tidak? Lawannya buah itu lalat buah. Supaya tidak ada lalat buah, ya dikasih selambu. Kalau ditanya orang, kenapa kok dikasih selambu?
Jawabannya satu, jangan banyak nyamuk Pak. Daripada saya bungkus satu-satu, lebih baik saya bungkus semuanya. Kalau sudah ada selambu, berarti tinggal ngasih apa? Lebah. Lebahnya apa ini berarti? Lebah mangga. Jelas atau tidak kalau begitu? Bapak Ibu bisa tidak dikatakan kalau lebahnya nanti palsu? Kan tidak mungkin kan? Nah begitu. Nah inilah konsep terpadu. Terus kalau dengan cara ini, seandainya panen setahun bisa, kita bukan buat 3 kali deh, 2 kali saja. Dengan penghasilan kalau optimalnya dia, anggap aja di 10 kilo. Kalau kali 800, Bapak Ibu berapa pohon, berarti berapa hasilnya? 8 ton. Kalau kali 2 dalam setahun ketemu berapa? Kalau kali sama harga 20.000 ketemu berapa? Sudah lebih dari cukup atau belum? Saya tanya, kalau begini ceritanya ini profesional atau tidak? Saya kepingin semua petani harus profesional. Loh Pak, belum kuat beli selambu, ya dibungkusi dulu satu-satu pakai staples. Kan belum punya. Tapi kalau sudah dapat panen 100 juta, 200 juta, berani tidak pakai selambu? Berani. Tetap tanpa modal. Sekarang saya mau tarik mundur. Apakah ini pakai modal besar? Enggak, bertahap. Kenapa kok bertahap? Nyangkok sekarang itu baru bisa dipanen 1,5 bulan. Betul atau tidak? Daripada 1,5 bulan nganggur, lebih baik setiap hari buat 1 lubang. Lubang tanam. Jangan sekaligus stroke. Sakit boyok. Tapi kalau setiap hari buat 1, besok buat 1. Terus yang kedua, setelah dicangkok, ditaruh di planter bag ini butuh waktu setahun. Berarti kira-kira bisa selesai enggak kita menyelesaikan lubang tanam dalam waktu setahun? Bisa. Tergesa-gesa atau tidak? Santai. Tadi loh Bapak Ibu, bahasa saya. Kalau kita melawan kapitalis, melawannya harus dengan bersiul dan bersantai. Nyangkut, yang lain sibuk kita gali. Kok enggak pakai ekskavator Pak? Wong saya pengangguran, setiap hari olahraga satu-satu. Itu menyakitkan orang-orang kaya Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Karena apa? Ini konsep kita. Kalaupun rugi atau tidak? Ruginya di mana? Tenaga aja kan, rugi waktu kan. Sama-sama kita juga butuh olahraga, daripada nge-gym kan lebih baik dong ini. Terus yang kedua, sebelum kita tanam, kita kan sudah buat cangkokan ini kan banyak Bapak Ibu. Betul atau tidak? Kenapa kita buat cangkokannya banyak? Bapak Ibu tidak boleh berharap kepada sesuatu yang belum pasti. Apa yang lebih pasti kita taruh di situ lebih pasti. Yang lebih pasti, tanam mangga belum tentu hidup. Betul atau tidak? Tapi kalau buat bibit dulu pasti hidup enggak? Lebih pasti mana? Mangganya atau bibitnya? Kalau laku dijual bibit, jual bibit dulu. Terus nanti, loh kok enggak ditanam-tanam? Sabar dulu, laku untung ini kok. Loh serius. Bapak Ibu percayalah. Kalau Bapak Ibu melakukan ini menjengkelkan bagi orang-orang kaya. Orang kok enggak mau dipanasi gitu loh. Mau dipanasi enggak kalau begini? Enggak mau, saya santai aja. Tapi tolong, santai boleh, tapi terukur. Santai boleh, tapi terkontrol. Santai boleh, tapi sampai pada tujuan. Tujuan paling lamanya sama, cuma 3 tahun. Jadi ternyata, jadi miliarder itu cuma butuh 3 tahun. Apapun caranya, apapun jalannya. Lewat ayam bisa, lewat entok bisa, lewat mangga lo bisa. Lewat apapun bisa, asalkan yang bisa dijual. Setuju atau tidak? Nah, karena itu jangan putus asa dengan kondisi kita. Jangan takut dengan lahan kita. Dimanapun kita berada, kita punya potensi yang sama. Jangan iri.
Paham maksud saya ya? Karena itu bersyukurlah selalu. Oke. Gimana? Total Pak, satu areal saja Pak. Iya, kayak pakai insect net Pak. Pakai insect net. Insect net ini tahan 5 tahun. Polybag nanti dilepas Pak. Lepas saja. Kalau ngelepas polybag tolong jangan disobek. Buat lagi. Eman. Tahu caranya Bapak Ibu? Nah betul, pinter. Dikempel dulu. Nah, siap. Kasih air, dikepel, dilepas. Jangan pakai di pisau begini kayak orang kaya aja itu di pisau itu. Oke. Jadi tidak ada yang terbuang. Oke. Ayo kita makan siang dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.